Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kenikmatan, yaitu berupa mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di majelis ilmu, di majelis yang penuh keberkahan, yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang ketika kita keluar kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita menuju surganya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung ada penetapan judul kajian yang ditetapkan oleh BKM kita dengan Imam Syekh dan seluruh pengurus masjid, setiap malam Ahad di setiap bulannya ada 4 ataupun 5 malam, itu akan dibagikan setiap malam itu satu judul ya, ataupun satu kajian, satu bab. Dan untuk malam ketiga, insyaallah di setiap malam ketiga setiap bulannya kita akan mengkaji tentang akhlak ataupun tentang adab di setiap malam ketiga. Mungkin selanjutnya kita tidak lagi membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang sudah pernah kita bacakan, maka kita beralih di setiap minggu ketiga itu tentang akhlak ataupun tentang adab. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian adab, kajian akhlak adalah kajian yang sangat penting di dalam syariat kita. Mungkin seluruh kita itu pernah mendengar hadis Jibril, yaitu hadis yang ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang urusan agama, ditanya tentang iman, ditanya tentang Islam, dan ditanya tentang ihsan. 3 perkara: iman, Islam, dan ihsan. Dan kemudian terakhir ditanya tentang kiamat. Ketika malaikat Jibril pergi, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, di antaranya Umar ibn Khattab, perawi hadis. Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Sesungguhnya itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Maka dari hadis ini para ulama kita menyimpulkan syariat kita itu seluruhnya berpusar kepada 3 perkara tersebut. Iman yang kita kenal dengan akidah, Islam yang kita kenal dengan ilmu-ilmu fikih, dan ihsan, tasawuf ataupun tazkiyatun nufus dalam bahasa lainnya. 3 ini
Iman, akidah, fikih dengan tazkiyatun nufus ataupun dengan tasawuf. Ya, agama kita itu berputar di antara tiga ini. Maka ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muadz ibni Jabal itu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Juga dengan tiga perkara ini. Ya, iman, Islam, dan tazkiyatun nufus, adab, akhlak, cara bergaul. Maka tiga perkara ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Akidah sangat penting, fikih sangat penting, dan tazkiyatun nufus juga sangat penting. Tetapi para ulama kita memberikan nasihat-nasihat bagaimana seharusnya belajar itu. Ya, mereka diantaranya Imam Malik itu menyebutkan kepada salah seorang Quraisy, beliau mengatakan, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Itu belajarlah engkau tentang adab sebelum engkau belajar tentang ilmu. Ya, you fokus le adab dulu, paling inti. Ya, sebelum belajar ilmu. Di dalam perkataan yang lain, Yusuf ibni Husain, beliau mengatakan, bil adabi tafham al-ilm. Dengan adab kalian akan memahami ilmu itu. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Tayo kadang-kadang termotivasi untuk menuntut ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Tinggikan derajat dibandingkan yang lainnya. Itu membuat kita termotivasi. Tayo tajak tuntut ilmu supaya ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama kita, ahli Quran, ahli tafsir, itu mengatakan ayat itu adalah jawab syarat, bukan syaratnya, tapi jawaban dari syarat yang dibuat oleh Allah. Orang belajar dum'i le ilme itu belum tentu diangkat derajat oleh Allah. Hana ge pemulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dum'i le ilme. Kapan dia diangkat derajatnya? Itu ketika syaratnya terpenuhi. Syaratnya adalah sebelum jawab syarat. Itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang baru gebi jawab syarat. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian geser, maka kalian geserlah. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdiri, maka kalian berdirilah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari kalian. Nyan akhlak bunoile. Menya ilmu tayo itu bisa memperbaiki karakter kita, bisa memperbaiki akhlak kita, maka di situ ilmu itu bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala baru mengangkat derajat kita. Mihana-hana. Ya, kadang orang ge belajar dumpu ge depu. Tapi akhlak hana. Itu tidak diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika mungkin kita bisa membaca itu kisah Bal'am ibni Ba'ura yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagian para ulama mengatakan nama orang tersebut adalah Bal'am ibni Ba'ura, walaupun jumhur mufassir mengatakan bukan.
Tetapi setiap orang yang memiliki sifat yang sama, maka dia termasuk ke dalam ayat itu. Itu Allah memerintahkan kita, watlu alaihim naba alladzi atainahu min ayatina. Itu ceritakan kepada mereka orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Itu memiliki ilmu yang sangat hebat. Lalu dia buang ilmunya. Fansalah, dia buang ilmunya, fa'atbahu syaitan, lalu syaitan datang menggoda dirinya dan dia termasuk ke dalam orang yang sesat. Lalu Allah mengatakan, kalau kami inginkan, kami bisa mengangkat derajatnya. Tetapi dia lebih menginginkan dunia dan dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka hanaga angkat derajat. Ilmu hayudah. Miaga sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bal'am ibni Ba'ura itulah orang yang pertama yang hadir dalam majlisnya 6.000 orang dan seluruhnya itu menulis perkataannya. Yang gekeun le Bal'am itu ditulis. Dan dia adalah orang yang paling paham tentang Taurat, paling paham tentang halal dan haram. Dan dia adalah orang yang mengetahui Ismullahu A'zam. Idza da'a astajab. Kalau dia berdoa langsung Allah kabulkan doanya. Tetapi hanaga angkat derajat oleh Allah. Allah mengatakan masaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan dirinya itu sama seperti seekor anjing. Hana mulia. Ilmu cukup le, Taurat paling hayu, paling mufhum hala dan haram, tapi Allah bersama lagi seekor anjing. Hana mulia. Akhlak yang paling penting. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamnal adab 30 sanah wa ta'allamnal ilm 20 sanah. Kami dahulu itu belajar adab, belajar akhlak 30 tahun dan kami belajar ilmu itu 20 tahun. 20 tahun yang gemerno akhlak ile. 20 tahun gemerno ilmu. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat ini tidak ada tujuan apapun, cuma untuk nasihat kepada kita. Coba kita perhatikan, padum pelotun kadanya tajak abut di masjidnya. Putra yang jeki ilmu dari tajak abut. Adapun hana pun adanya. Mau pelotun kamu mungkin tajak dumso tajak ikut pengajian, masalah salat gelam betul, masalah zakat gelam dah deah, kiban cara dah hitung zakat hartanya hana dah deah. Padahal mau pelotun kata tajak abut. Karena tadi dengan adab engkau akan memahami ilmu. Salah satu yang paling menonjol ya kesalahan dalam menuntut ilmu tanyo itu tidak mengikuti metode syariat. Metode syariat jelas cara tuntut ilmu. Buno bak hadis Jibril yang seluruh para ulama membahas itu adalah pusat dari seluruh urusan agama kita, terutama masalah menuntut ilmu. Kiban hadis Jibril dalam menuntut ilmu disebutkan di dalam oleh Umar Ibn Khattab, ya, suatu hari beliau duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki yang kami tidak mengenal dirinya, ya, tetapi dia tidak seperti orang yang berpergian, glih mentang pakaian glih, glih hana kena ngabe, tapi kamu hana meduri nyokan karakter sahabat Rasulullah, karena sahabat Rasulullah itu seluruhnya mengenal siapa orang-orang yang berada di sisi mereka. Mandum meduri sahabat Rasulullah lagi orang Aceh jamun. Sabah kampung nyan mandum geduri. Kadang kan sabah kampung, sabah kecamatan geduri. Sabah kabupaten mandang geduri. Mungkin mia urang danyo jeno, urang di samping rumah hana daduri. So samping rumah danyo hana dadu. Tapi sahabat urang dalam masjid, dalam sempat sembahyang hana daduri. So tapi sahabat Rasulullah tidak seperti itu. Maka ketika datang Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, irin sahabat sonyo. Tapi bagaimana diceritakan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Langsung teruk
dia mendekat kepada Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya bertemu dengan lutut, wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Para ulama kita mengatakan ini syarat pertama bagi orang yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu. Yang betul-betul penuntut ilmu, nyok gelam datang mengba adab, tapi nyok adab menuntut ilmu secara umum. Yang orang betul-betul kena tuntut ilmu harus seperti malaikat Jibril datang berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lutut ketemu lutut. Maknanya apa? Dia benar-benar datang mendekat dengan orang yang menyampaikan ilmu. Andai mau pelotun daya bet tetap damita bak paling JO. Yang paling mangan tetap damita tameh tah yang paling mangan. Yang medu meduk ngan dayo karu. Nyo tameh long yo. Long sabi bak tameh yo. Dan yang kibancara tak nak belajar hana mungkin ya, cuma makanya cuma selingan dah katanya Allah dandang tahu isya itu tak duduk siat cuma selingan, bukan benar-benar tujuan kita untuk belajar. Maka ini satu adab nyo sabuh akhlak yang paling inti disebutkan oleh para ulama kita. Tidak. Dalam hadis yang lain, dalam sahih itu disebutkan ketika 3 orang datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah penuh. Yang pertama datang 3 kalian penuh, gebalik ge awak. Yang kedua datang dia duduk di belakang. Yang ketiga datang dia langsung duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai majlis, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, maukah kalian ku beritahu tentang 3 orang tadi? Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama dia datang, kemudian dia menolaknya, berpaling, maka Allah berpaling darinya. Ya, karena majelis ilmu adalah majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling, Allah berpaling darinya. Anak bagailah ummah dapat duk leh ge awak juga, maka Allah berpaling darinya. Hana gebi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, dia pemalu. Geduk likut. Me tanya ajak gula jamun baik gedanya mbak long musom geduk likut. Me bak but hana gedanya baik ya. Me bak pengajian tanya hana gedanya. Nyodro nu putra pun lo sampaikan hana gedanya. Hana payah JO, hana payah musom, hana bubu. Hana tanya pertanyaan. Me baik gula jamun tanya tamu musom nyoba tanya mbak long, baik tanya mbak long. Limboi sa bangku rebutan yang bangku paling likut kan bangku dike. Allah malu dari dia, malu dengan Allah, maka Allah juga malu darinya. Allah tidak memberikan untuknya. Adapun yang ketiga, dia datang bertemu Allah, maka Allah bertemu dengannya. Allah memberikan untuknya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengingatkan dahulu itu bagaimana pentingnya adab, bagaimana pentingnya akhlak, sehingga dengan akhlak ini kita akan memahami ilmu itu. Bahkan untuk kondisi kita saat ini itu sebagaimana kondisi yang dikatakan oleh Makhlad ibni Husain kepada Abdullah ibni Mubarak, kunna ila kathiri minal adabi ahwaj minna ila kathiri min hadis. Itu untuk saat ini yang di zaman Abdullah ibni Mubarak itu dikatakan oleh Makhlad ibni Husain, untuk saat ini kita lebih membutuhkan akhlak daripada bab-bab hadis ataupun satu hadis yang disebutkan kepada kita. Di dalam riwayat lain disebutkan Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan kunna ilal adabi ahwaj
min bab min abwabil fikih. Untuk kondisi kita hari ini, adab akhlak itu lebih utama dibandingkan kita pelajari satu bab dari bab-bab fikih. Sangyan masa urangnya, tapi yang masa tanya orangnya, yang si bit paling perlu orangnya adalah akhlak. Betul-betul perlu dat tanya akhlak orangnya. Kan fikih, kan hadis ataupun yang lainnya. Tapi akhlak lain. Bahkan kena ni oleh nak berna fikih, orangnya menan leh dah berna fikih, menan dah duit menan karu. Karu dah begero dia. Gara-gara ustaz menobak kesampaikan fikih, mungkin ngoknya lebih condong pendapat leh ruku' bedah watan iktidal bersedekap lom. Tanya kata merno dari zaman bedah dari iktidal hana sedekap li. Hana li meno, langsung meno. Karu jamaah. Tengah dalam sembahyang belah dih yang bersedekap, belah dih yang hana. Nyo kondisi dah nyo. Nyo kondisi real uranyo dah nyo. Ya, menan mungkin kita belajar fikih sidro berkunut, disampaikan tentang kunut, dijelaskan hadis-hadis kunut. Yang sabuh tu dijelaskan hadis-hadis kunut, dilemahkan hadis-hadis kunut, karu dah nyo. Ya, maka kita sangat penting hari ini untuk masalah adab ini, untuk masalah akhlak ini, ya, supaya kita memahami ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya, Al-Quran pakena gebeteran oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ketika Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Quran berjalan, nyan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya tamurna Quran makin beruakah, nyo aneh. Maka metode kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita perbaiki. Maka ketika mungkin BKM kita, masjid, pengurus masjid itu melihat keadaan fenomena masyarakat kita hari ini, jamaah masjid hari ini, maka menetapkan, ya, untuk malam ketiga kita akan mempelajari akhlak. Jadi di malam lainnya ada bab lainnya, dan di malam lainnya ada bab lainnya yang akan disampaikan, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak itu tidak dapat dirubah dengan perkataan. Anji orang punya tinggal laut raya su, ya, watai geja kena ukota takun berai-rai dah nak pegah haba. Hanjut ke? Memang karakter orang laut raya su. Orang mungkin yang tinggal di daerah geli agak gasa kata-kata bacut kebiasa di masyarakatnya, ataupun orang berenun, misalkan orang pidi gasa bacut bahasa bagi danyo, ya, bagi orang rau mungkin hana gasa kejak bagi danyo nerubah baca baik menan hanjut. Tidak bisa dengan kata-kata. Tanyo rumah pula guru anak amit batat begat akai rau kebacunya hanjut, itu tidak bisa. Akhlak itu tidak bisa dirubah dengan kata-kata. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita dapati di dalam kitab yang akan kita jadikan sebagai standar kita dalam menyampaikan materi akhlak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan apakah kita mampu merubah karakter seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik. Ditanya belum ya Rasulullah? Apabila engkau memotong lehernya, engkau penggal lehernya, kemudian engkau pisahkan di antara tubuh dengan lehernya, apakah engkau dapat menyambungnya kembali? Para sahabat mengatakan tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitulah karakter seseorang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan illa an tatafaqahu.
kecuali engkau mengajarkannya tentang adab. Nyan baru jadi dirubah. Perubahan karakter itu tidak bisa dengan ucapan, tetapi harus diberikan ilmu. Kemudian ilmu yang ia miliki itu dipaksakan untuk diamalkan. Ketika sudah dipaksakan untuk diamalkan, maka dia akan menjadi kebiasaan bagi dirinya dan akan berubah menjadi karakter. Kalau tidak, tidak akan bisa. Anasib dengan pegah. Kami tanya dari kalian anik kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah anaknya Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Dan kemudian setelahnya ketika beliau makan bersama anak tiri beliau alaihi salatu wassalam, dia makan dengan mengambil makanan yang jauh dan menggunakan tangan kiri. Dipaju. Langsung Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, samillah." Gepenuh langsung dari Rasulullah. Ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan hanya makanan yang terdekat darimu. Langsung gepenuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi ilmu baginya. Dia memaksakan diri untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau meriwayatkan kepada kita. Jid ke ilmi. Karakter itu harus dirubah dengan ilmu. Kan nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sudah mempelajari akhlak-akhlak, adab-adab yang akan kita pelajari nantinya, itu harus kita paksakan untuk menjadi ilmu bagi kita. Maka untuk supaya lebih teratur, ya, ketika kita mempelajari akhlak, cukup banyak kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama kita. Di antaranya adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ini kitab yang sangat baik, yang sangat bagus, yang menjelaskan ataupun mengumpulkan seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Bukhari, ya, Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada Kitabul Adab, ya, karena beliau melihat pentingnya masalah adab ini, maka beliau menulis kitab lainnya secara khusus hanya bercerita tentang adab, dan beliau menamakan dengan Adabul Mufrad. Ya, sebagian mengatakan Adabul Mufrad itu liinfiradihi bi kitabis sahih, itu karena terpisah dari kitab sahih. Sebagian mengatakan Adabul Mufrad itu al-adab likulli syakhsin muslim, yaitu adab bagi setiap individu muslim. Kami yang memang betul-betul tanah pelajari adab, maka di dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, ini seluruh adab tanyo dalam kehidupan ada di dalamnya. Bancara tanah muudip di dunia, nyo mandum hadis-hadis, asar-asar, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan adab itu dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini. Ya, kitab yang sangat hebat, yang sangat lengkap bercerita tentang adab seorang muslim. Namun Imam Al-Bukhari ketika menulis kitab Adabul Mufrad ini, beliau tidak membuat syarat sebagaimana syarat yang dibuat di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari itu sangat ketat. Ya, tidak ada kitab yang ditulis ataupun buku yang ditulis oleh manusia yang paling sahih isinya di atas Sahih Al-Bukhari. Hana nyan kitab yang paling sahih. Al-Quran itu kalamullah, nyan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya, setelah Al-Quran, ya Sahih Al-Bukhari.
yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dengan syarat yang cukup ketat setiap hadis yang dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari, maka ketika beliau menulis Adabul Mufrad, beliau tidak membuat syarat yang ketat sebagaimana syarat di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka nanti mungkin ada di dalamnya hadis-hadis yang ditakhrij oleh para ulama kita dan dikategorikan sebagai hadis lemah. Kita hanya membacanya saja sebagai pengetahuan dan tidak kita jelaskan makna-makna yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ketika satu bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari memiliki beberapa bab kecil, subbab di dalamnya, maka kita hanya menyampaikan secara umum saja. Ya, karena kitab ini sangat tebal, hadisnya cukup banyak, supaya kita bisa membaca seluruh kitab Adabul Mufrad ini, maka kita hanya mengambil hal-hal yang terpenting yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad ini. Ya, kitab ini ada terjemahannya, mungkin bisa di-download PDF-nya di internet. Ya, cukup banyak terjemahan-terjemahan yang telah diterjemahkan oleh para ulama kita, bahkan diantaranya ada yang sudah ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani mentakhrij kitab ini dan menamakan Sahih Adabul Mufrad. Yang sahihnya beliau pisahkan dan beliau menamakan dengan Sahih Al-Adab Al-Mufrad, yaitu hanya hadis-hadis sahih yang ada di dalam Adab Mufrad yang setelah ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan tadi, semoga nanti ya, setiap apa yang kita sampaikan di dalam Sahih Al-Bukhari ini sama-sama untuk kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Maka kita ingatkan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin harus kita rutinkan di setiap salat subuh kita. Nah, di dalam kitab Sunan disebutkan doa ini dibacakan oleh Rasulullah SAW di setiap salat subuh beliau, ataupun kita bacakan di setiap zikir pagi kita secara khusus. Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya, ini doa yang dirutinkan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita baca di setiap salat subuh kita sebelum salam, di akhir tahiyat. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat diartikan oleh para ulama kita, yang pertama itu menambah rasa takut kepada Allah, yang bermanfaat ilmu. Yang kedua itu melahirkan amal. Dua bohnya, ilmu hana membuat kita takut kepada Allah dan tidak melahirkan amal, maka itu tidak bermanfaat kepada kita. Maka harus rutinkan doa itu di setiap subuh kita, sehingga seluruh yang kita pelajari itu akan menjadikan ilmu bagi kita. Karena dalam sembahyang sabit ablake ba Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyo lehebo, orang di atas jalan yang lurus, jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan yang sesat. Putra beda lehebohnya. Yang membedakan ketiga jalan inilah ilmu. Orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini mereka orang yang mengamalkan ilmu. Maghdub ditafsirkan oleh para ulama kita al-Yahud, orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, ilmu yang hanya amalkan. Dhalin, orang yang sesat,
ditafsirkan oleh para ulama kita adalah Nasara. Mereka orang yang tidak memiliki ilmu tetapi beramal. Ya, amalan hana dasar. Lebohnya kalau yang membedakan ilmu. Maka ilmu yang tadami hanjut ke amal itu tidak bermanfaat bagi kita, dan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaat. Ya, yang tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, dan yang kedua itu tidak membuahkan amal. Maka Sufyan Ats-Tsauri dahulu ketika beliau belajar, ibunya selalu mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau belajar 10 huruf kecuali membuat engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, maka tinggalkan. Hana perleh lebih 10 huruf dah belajar. Dan yang hana yo ke Allah nak perlu belajar lian. 10 huruf tu harus membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan membacakan kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin disampaikan, silakan, kita buka peluang untuk menambahkan ataupun untuk bertanya. Atau pergi dari tempat ramah ini, kita akan biadab. Jadi sebenarnya kita mengenal kitab ini, dia berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Sehingga kalau kita belakangnya apa itu melanggar ada atau mungkin di daerah di masjid ini nggak ada di luar. Iya. Baik. Ya, kita ingatkan ketika keluar dari masjid itu bukan tidak ada adab. Enggak, boleh, enggak apa-apa. Mau keluar itu tidak ada masalah. Ya boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengatakan kepada kita, mengingatkan, ya, apabila kalian datang ke satu taman dari taman-taman surga, maka hendaklah kalian jangan keluar sampai kalian memetik hasil darinya. Tetapi ketika dia keluar itu tidak masalah. Mungkin ada kesibukan yang lainnya, dia keluar, boleh, tidak masalah. Ya, adab itu tidak bercerita tentang keluar dengan tidaknya seseorang dari majelis ilmu. Tapi ketika dia duduk, maka dia harus mengikuti apa yang telah diatur di dalam syariat. Adab itu bercerita ketika dia sudah duduk. Dia sudah duduk, oh bagaimana adab duduk di majelis ilmu. Tapi ketika dia keluar, mungkin karena keperluan dan hal-hal lainnya, itu tidak masalah. Itu tidak merusak adab. Jadi jangan sampai bandingah na pengajian ada orang yang keluar, kalian yuk, ihai hana akhlak. Enggak ada, enggak apa-apa. Mau keluar itu dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita duduk, itu kita harus mengikuti adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika orang yang menyampaikan itu dia tidak mengamalkan. Kita ingatkan yang pertama, risiko orang yang menyampaikan itu cukup besar. Kaburan maqtan indallah an taqul ma la taf'alun. Ya, dosa besar di sisi Allah ketika engkau menyampaikan tetapi engkau tidak mengamalkannya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bukan seluruh yang disampaikan itu harus diamalkan terlebih dahulu, tetapi dia memaksakan diri untuk mengamalkan, dan dia juga bisa menasihati saudaranya dengan apa yang ia ketahui. Nah, itu bukan syarat wajib harus mengamalileh baru disampaikan, tetapi dosa besar di sisi Allah ketika dia menyampaikan dan dia tidak beramal dengannya. Dan bagaimana dengan kita? Kalau orang hana disampaikan,
apakah kita mengikuti ataupun tidak. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang baik, kita ikuti. Dalilnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal. Kemudian datang seseorang yang mencuri di Baitul Mal, kemudian ditangkap oleh Abi Hurairah dan dia mengatakan, aku akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan kepada Abi Hurairah, jangan, aku orang sangat miskin, sangat membutuhkan, dan dia memberikan alasan-alasan. Lalu Abu Hurairah melepasnya. Kemudian keesokan harinya dia kembali ditangkap, datang lagi mencuri, kembali ditangkap oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan malam besok dia akan datang lagi. Kemudian datang lagi di malam kedua, dia datang mencuri, ditangkap Abi Hurairah, kemudian dia memberi alasan-alasan sehingga Abu Hurairah melepasnya. Keesokan harinya Abu Hurairah menceritakan lagi kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan malam besok dia akan datang lagi. Di malam yang ketiga, sebagaimana Rasulullah sampaikan, dia datang lagi mencuri, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, jangan adukan aku kepada Rasulullah, aku akan ajarkan kepadamu satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apabila engkau membacanya, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Maka dia ajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Ketika ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah syaitan. Lalu Rasulullah membuat satu kaidah yang diambil oleh para ulama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia itu seorang pendusta, tetapi hari ini dia berkata benar. Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk mempraktekkannya. Ilmunya yang mengajarkan adalah syaitan, kemudian ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang harus kita praktekkan hari ini. Ya, membaca ayat kursi ketika sebelum tidur itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan sampai pagi. Ya, maka ketika yang disampaikannya itu satu kebenaran, maka kita ikuti. Ya, tetapi ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Gharib. Beliau menyebutkan Ar-Rasul Muallim. Ini satu kitab yang sangat agung. Bagi seorang guru harus belajar ataupun membaca kitab ini. Rasul adalah seorang guru. Ar-Rasul Muallim. Mungkin sudah ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Di dalam kitab itu disebutkan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu berkata jujur. Lalu beliau menjelaskan hadis itu dari sisi pendidikan, dan beliau mengatakan salah satu bentuk ketika guru tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan itu akan membuat si murid tidak percaya kepadanya, dan dia tidak akan menerima ilmu. Maka dalam sisi ini si murid enggak masalah, yang nak diterima silakan, yang dia guru hana pupu. Hana kita terima pakan karena guru yang menyampaikan ilmu itu dia tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan. Hana masalah metanya rene. Tetapi secara kaidah para ulama kita mengatakan setiap kebenaran siapapun yang menyampaikan itu harus diambil menjadi ilmu bagi kita. Siapapun yang menyampaikan. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin masih ada waktu. Bagaimana adab secara Islam? Bagaimana adab sebenarnya? Kalau kita berjalan di depan orang duduk, dulu diajarkan orang tua kita. Kalau kita berjalan di depan orang tua atau orang-orang duduk, kita duduk. Sekarang hilang gitu. Jadi bagaimana adab secara Islam? Bagaimana ada seperti itu? Bagaimana? Baik, Allah mengatakan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Itu rendahkan sayapmu. Itu para ulama kita mengartikan hadis ayat itu bukan merendahkan ataupun menundukkan sampai begini, tidak.
ya, tetapi makna merendahkan sayap itu tidak menyombongkan diri. Ya, ketika berjalan hana mecih seperti ini, ketika dia berjalan biasa dan tidak menunjukkan sikap sombong, itu sesuai dengan karakter Islam. Ya. Bahkan ketika merunduk, terlalu merunduk, itu akan jatuh ke dalam kesyirikan yang ditakuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, disebutkan kisah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang bertemu raja-raja Romawi dahulu, mereka tidak mau menundukkan diri mereka. Nah, tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar menundukkan kin bacut ke pesingit meno, itu tidak mengapa. Itu tidak jatuh ke dalam kesyirikan dan itu tidak merusak akidah seseorang. Paling mudah ya kita pahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adab ini berbeda di antara satu karakter dengan karakter lainnya. Ya. Contoh kita berikan karakter adabnya. Mungkin di negeri Arab, ketika seseorang memegang kepala ulama, ya tamat ulama adalah, tanya cium ulama dia tamat meno tak cium nyanggat hak akhlak. Ya, tapi menyahino ya Aceh tamat ule ayah dia meno tak cium putra ke le urang. Hana akhlak digamnya gitu. Ya. Ukuran akhlak nanti dia akan dipahami berbeda di antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka ada satu kaidah di dalam fikih. Ya, satu kaidah di dalam fikih itu disebutkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di satu daerah itu menjadi hukum. Ya, itu menjadi hukum yang sudah menjadi kebiasaan ketika dia tidak berlawanan dengan nas, tidak berlawanan dengan hukum syariat. Kami yang anggap le orang Aceh ataupun yang lainnya orang Indonesia pesingit ro bacut itu akhlak, maka itu menjadi akhlak. Kalau dia tidak berlawanan dengan syariat. Kemudian kita lihat ada tidak hadis ataupun ayat yang melarang perbuatan tersebut. Miyahana itu tidak mengapa. Tapi miyahana hadis ataupun ayat yang melarang, maka itu tidak boleh dilakukan. Nanti akan kita lihat. Tayo uranyo cium jaro tungku, cium jaro gure, tak pegahnya syirik. Ya, tapi nanti akan kita lihat bagaimana dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka juga mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mencium kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipraktekkan di tempat kita, ya, sesuai umanya berkelam merulung-meno cium ule mat meno cium ule tengok tak cium ule ayah dia hana cocok bak dayo. Ya, itu nanti akan kita lihat di dalam kitab yang telah ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Nah, baik, wallahu a'lam. Nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.